Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Febri Nugraheni dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Nah, pemirsa, berbahagia sekali pada malam hari ini saya masih dapat menjumpai Anda di rumah dalam kondisi yang sehat dan juga berbahagia tentunya. Nah, pemirsa, untuk episode Manage Your Mind hari ini saya sudah memiliki tema yang akan kita bahas, dan tema ini adalah tema yang menarik. Ya, nanti kita akan berbicara mengenai keselamatan ya. Jadi tema kita untuk Manage Your Mind hari ini akan berbicara mengenai keselamatan dalam ajaran Kristiani atau di dalam ajaran Kristus. Jadi nanti kita akan berbicara bagaimana Kristen atau Kristiani memandang arti sebuah keselamatan, dan bagaimana caranya untuk kita bisa mencapai apa itu keselamatan, dan bagaimana cara-caranya agar kita bisa selamat atau bisa mencapai apa itu keselamatan. Untuk hal-hal itu nanti akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, dan narasumber kita ini adalah narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang pendeta sebuah gereja yang ada di Malang. Jadi langsung saja saya panggilkan untuk narasumber di Manage Your Mind hari ini adalah Bapak Pendeta Soekardi Priya Utama SPD. Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Edi, selamat malam para pemirsa Dharma TV dimanapun saja berada. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Soekardi Priya Utama ini merupakan salah satu pendeta di Gereja Sidang Jemaat Allah ya, kemudian Jemaat Ebenezer Telogosari Tirtoyudo Malang begitu. Jadi Bapak ini adalah seorang Bapak pendeta yang ada di sebuah gereja yang ada di Kota Malang. Baik Bapak Pendeta, hari ini kita akan berbicara mengenai keselamatan. Baik. Atau selamat. Berbicara mengenai keselamatan tentunya sepertinya hal yang membahagiakan begitu Bapak. Yang namanya ucapan selamat atau keselamatan itu konotasinya akan mengarah kepada suatu kebahagiaan. Lantas definisi keselamatan atau selamat di dalam Kristiani sendiri itu bagaimana? Iya. Pertama-tama perkenankan saya menyampaikan bahwa apa yang disebut dengan istilah keselamatan itu setiap orang merindukan. Ya. Tidak ada seorang pun dari antara kita yang tidak ingin selamat. Pasti semuanya ingin selamat. Betul. Tapi apa yang disebut dengan selamat itu semuanya masih merupakan suatu kata yang relatif saja. Karena saya sebut relatif, suatu misal, saya sekarang ada di Kota Malang. Kalau saya berangkat tadi utuh, kemudian saya kembali lagi dengan utuh, itu katanya juga selamat. Iya, betul Bapak. Lalu misalnya saya bepergian pakai mobil atau pakai motor, kemudian di tengah jalan saya tidak ada halangan, tidak gembos bannya, tidak rusak mesinnya, dan sampai kembali ke rumah sungguh pun mengalami kendala di suatu jalan, tapi oleh ibunya anak-anak di rumah dikatakan, oh selamat sampean mau kok menjane. Banyak hal yang dikatakan selamat, tetapi selamat yang dimaksudkan di sini, selamat di dalam keagamaan Kristen itu adalah selamat yang ada kaitannya dengan kehidupan atau hidup itu sendiri ya. Di dalam hidup itu sendiri, karena di dalam diri seorang manusia, diakui atau tidak diakui, disadari atau tidak disadari, manusia itu terdiri dari dua hal, yakni pertama yang disebut rohani, yang kedua yang disebut jasmani. Mungkin ada yang mengatakan manusia itu punya tubuh jasmani yang disebut oleh orang Jawa itu yang wadak, katanya wadak itu jasmani ini. Kemudian yang gaib itu yang rohani ya. Jadi yang disebut hidup sejati itulah yang disebut rohani. Jadi keselamatan menurut agama Kristen, keselamatan ini adalah yang ada sangkut pautnya dengan yang rohani. Iya. Jadi kalau secara jasmani saya bawaannya ya, saya seorang pendeta. Dulu pernah lahir, berarti kalau dulu pernah lahir nanti akan mati. Kalau akan mati, terus terang saja menurut kepercayaan kami orang Kristen, badan wadak ini tadi, tubuhnya itu tadi
kembali kepada tanah sesuai dengan firman Tuhan. Tidak tahu tubuhnya siapapun saja, apakah itu orang kecil, orang besar, orang kaya atau miskin, orang yang duduk di singgasana takhta maupun orang yang hidup di bawah kolong jembatan, itu semua akan mati dan tubuhnya pasti akan kembali menjadi tanah. Yang kata orang Jawa itu sampurno, dari tanah kembali kepada tanah, itu sampurno. Nah, tetapi di dalam Alkitab dikatakan, di dalam kitab Pengkhotbah pasal 12, ya, dikatakan roh itu diberikan oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nanti rohnya itu, orang mati itu kembali kepada Allah yang menciptakannya, dan tubuhnya oleh karena itu terbuat dari debu tanah, akan kembali menjadi debu tanah. Jadi keselamatan di sini untuk agama Kristen, jadi ada sangkut pautnya dengan apa yang disebut hidup yang kekal. Ya, itu di situ keselamatan yang dipahami oleh orang Kristen. Jadi yang ada kaitannya dengan kehidupan yang kekal. Karena di dalam kehidupan manusia itu, ya, yang jasmaninya tidak kekal sih, ya, tapi rohaninya itu yang mempunyai kekekalan. Seperti itu. Jadi keselamatan itu yang ada kaitannya dengan, ya, dengan kehidupan yang rohani. Ya. Saya ingat mengenai orang-orang Kristiani yang mengatakan bahwa Yesus juru selamat. Ya, ya. Ya. Mengenai hal ini sebenarnya konsepnya bagaimana, Bapak? Konsepnya seperti ini. Jadi harus sedikit ada penjelasan yang sehubungan dengan Alkitab, karena Alkitab itu diyakini oleh orang Kristen bahwa itu adalah firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita semua anak manusia ini adalah, nenek moyang kita adalah yang disebut dengan Adam. Ya, jadi tidak ada seorang pun di dalam dunia yang hidup sekarang ini yang bukan keturunan Adam menurut keyakinan Kristen. Jadi di dalam Alkitabnya orang Kristen, Adam itu adalah asal mula manusia yang hidup di dalam dunia ini. Lepas dari ada teori yang dikatakan teori evolusi, ya, itu lepas dari itu. Jadi di dalam kitab Kejadian ini asal muasal manusia, ciptaan Allah, dan seluruh isi dunia ini diciptakan oleh Allah. Nah, kemudian disebutkan di dalam Alkitab, ada kaitannya dengan kenapa Yesus Kristus disebut juru selamat. Nah, begini, manusia yang hidup pertama kali, yaitu Adam, telah berdosa. Apa toh dosa itu? Dosa itu ialah pelanggaran. Dosa itu kalau diterjemahkan secara mendetail itu tidak memenuhi sasaran, meleset begitu ya, meleset. Jadi manusia ini pertama sudah berdosa di hadapan Allah. Alkitab juga sebutkan, menurut Rabi Paulus mengatakan seperti ini, upah dari dosa itu maut. Maut itu artinya kematian. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Itu tercantum di dalam kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Jadi upah dari dosa itu maut. Dengan adanya dosa, dari Adam dulu sudah pernah berdosa. Nah, manusia tidak bisa kembali kepada Allah. Itu sebabnya manusia ini perlu juru selamat. Nah, itu sebabnya Yesus disebut juru selamat. Dan lagi dikatakan, ya, bahwa Yesus Kristus ini adalah merupakan penggenapan dari janji-janji Allah sebelumnya, di mana janji-janji Allah sebelumnya itu ditulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama, dan penggenapannya itu ada di dalam Perjanjian Baru.
Ya, kitab Perjanjian Lama itu merupakan lambang-lambang dan gambaran-gambaran. Itu kenyataannya terbukti setelah kehadiran Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini. Pada saat kelahirannya Tuhan Yesus ke dalam dunia ini yang diperingati oleh orang Kristen sebagai hari raya Natal, itu malaikat Gabriel mengatakan ya kepada para gembala-gembala yang pada waktu itu sedang ada menggembalakan domba-domba ya di padang rumput, dikatakan hari ini telah lahir bagimu yaitu Kristus Tuhan Sang Mesias di kota Daud. Nah, kemudian kepada Maria juga disampaikan oleh malaikat Gabriel, kamu akan melahirkan seorang putra. Nanti kalau lahir, beri nama dia, dalam bahasa Ibraninya Yehosua ya. Yehosua. Ya, tetapi di dalam bahasa Yunaninya Yesus ya. Karena Alkitab kami yang Perjanjian Baru ini ditulis di dalam bahasa Yunani. Itu sebabnya kalau di dalam Perjanjian Lama itu adalah bahasa Ibrani, nama Yesus itu adalah Yehosua, tetapi bahasa Yunaninya adalah Yesus. Ya, itu beri nama Yesus. Di dalam kitab Injil Matius 1 ayat 21 mengatakan karena dialah yang akan melepaskan umatnya dari segala dosanya. Manusia yang berdosa di hadapan Allah, Alkitab mengatakan upah dari dosa itu adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya perlu juru selamat. Luar biasa. Nah, juru selamat itu sendiri malaikat mengatakan Yesus Kristus itulah yang akan melepaskan segala umatnya dari segala dosanya. Begitu ya. Luar biasa. Jadi ini Bapak tahu kenapa kok orang Kristen selalu mengatakan Yesus juru selamat. Juru selamat. Baik, nah itu adalah pengantar kita mengenai keselamatan. Kita masih akan membahas lagi mengenai bagaimana ajaran-ajaran Kristus memandang suatu keselamatan atau bagaimana pandangan keselamatan menurut ajaran agama Kristen. Kita masih akan membahasnya nanti, jadi Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Kita masih bersama dengan Bapak Pendeta Soekardi Pria Utama SPD dan juga masih dengan tema keselamatan. Terima kasih Bapak sebelumnya atas penjelasan yang luar biasa pada hari ini mengenai keselamatan. Bapak menjelaskan dengan secara jelas kepada saya yang bukan penganut Kristus, tapi saya paham begitu sampai paham bagaimana ajaran keselamatan ini di dalam Kristiani begitu. Nah, kemudian apakah konsep keselamatan dalam Kristen ini memiliki posisi yang utama atau diutamakan, Bapak? Ya. Jadi konsep keselamatan ini sangat diutamakan dan menjadi kunci pertama membuka jalan agar orang itu hidup di dalam keselamatan itu. Ya. Jadi begini, keselamatan itu hanya datang dari Allah, dan oleh karena anugerah Allah itu tadi saya ucapkan upah dari dosa maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Jadi kasih karunia atau anugerah yang dari Allah yang Maha Kuasa itulah yang menyelamatkan. Jadi Alkitab juga mencatat bahwa upaya-upaya manusia, jadi manusia bisa diselamatkan bukan karena pekerjaannya baik, bukan karena amalnya banyak. Itu menurut kepercayaan Kristen ya. Jadi menurut agama Kristen, amal kami yang baik itu tidak sampai menyembatani dunia ini sampai ke akhirat. Tetapi kami bisa selamat itu karena dari anugerah. Anugerah itu ialah pemberian
dari seorang yang besar kepada orang yang tidak layak menerimanya. Itu sebabnya anugerah ya. Seperti halnya kami tadi saya sebutkan, kami ini adalah anak turune wong dosa, anak turune Adam. Di dalam Alkitab juga dijelaskan semua sudah kehilangan kemuliaan Allah, semua sudah berdosa, semua sudah menyimpang. Bahkan ada Alkitab yang menerjemahkan semua manusia ini sudah, maaf ini ya, maaf ya, tetapi kasih karunia Allah jadi telah mengutus ini firman ini menjadi manusia supaya bisa dikenal oleh manusia, dan akhirnya manusia bisa percaya kepada dia, dan akhirnya membuka hati untuk dia, menerima dia. Karena di dalam Alkitab dikatakan ada seperti ini, karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan dengan istilah anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal ini adalah istilahnya firman Allah yang menjadi manusia, supaya barang siapa yang percaya akan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi menurut kepercayaan orang Kristen, anugerah Allah itu hanya bisa diterima. Keselamatan yang kekal itu hanya bisa diterima oleh karena iman dan percaya akan korban yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus ini. Seperti itu. Jadi keselamatan itu hanya bisa diperoleh karena iman dan percaya, bukan karena perbuatan kami. Supaya aku harus berbuat begini, harus amal begini supaya aku selamat. Tidak. Di dalam Alkitab kami disebutkan bahwa keselamatan atau dengan kata lain wong itu swarga itu hanya anugerah. Anugerah daripada Allah. Ya. Begitu. Jadi keselamatan itu bukan dari perbuatan baik kita. Bukan dari sebagaimana kita menyembah Allah, tapi bagaimana kita mempercayai. Iya. Tapi ya itu tadi, apakah kalau begitu orang Kristen tidak perlu berbuat baik, Pak? Perlu, harus berbuat baik. Tapi perbuatan baik yang dikerjakan oleh orang Kristen ini adalah merupakan respon dari anugerah tadi. Bukan melakukan sesuatu yang baik untuk memperoleh anugerahnya, tetapi karena anugerah Allah yang sudah mencari manusia ini, lah respon dari kemurahan dan anugerah Allah itulah kami semua berbuat yang bisa kami perbuat. Nah, tuntunan-tuntunan itu sudah barang tentu tidak berhenti sampai percaya saja, ya toh? Karena di dalam Alkitab itu percaya saja selamat, loh, penak temen. Nah, tetapi di sana percaya tanpa penggawe, percaya tanpa perbuatan itu adalah nol besar. Jadi bukan hanya percaya di dalam bibir, tetapi juga di dalam tindakan. Artinya cipta rasa ya dan karyanya itu tetap menyatu. Jadi bukan hanya percaya di dalam mulut, kemudian tanpa perbuatan harus berbuat baik. Harus digarisbawahi itu. Tapi bukan berbuat baik supaya mendapatkan itu. Nah, kalau orang berbuat baik untuk mendapatkan itu sama dengan orang bekerja mendapatkan upah. Tetapi kalau anugerah itu tadi adalah pemberian dari orang yang tinggi derajatnya kepada orang yang tidak layak, tidak layak. Kan karena kami semua orang berdosa yang harus dihukum toh, harus dihukum. Nah, seperti itulah keselamatan diutamakan dan terutama sekali bagi kita orang Kristen. Dan setelah kita menerima keselamatan itu, percaya kepada itu, ada tulisan yang begini. Alkitab mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut
takut dan gentar. Artinya, kalau kita sudah mendapatkan keselamatan itu, kita harus berjuang dengan sekuat tenaga agar keselamatan itu tidak hilang. Ya, gitu loh. Dengan kata lain, kita harus melakukan apa yang difirmankan dan menjauhi akan larangan-larangannya. Seperti itu. Itu adalah tentang keselamatan Tentang keselamatan yang harus iya. Bapak ya, yang harus dipegang oleh dipelihara, dipegang. Jangan sampai terhilang. Iya. Jadi anugerah. Nah, anugerah itu kan sesuatu yang luar biasa. Betul. Ya. Luar biasa. Artinya itu mendapatkan gratisan kan begitu ya. Iya loh. Gratisan ya. Harus kita pelihara. Apakah ada studi teologi untuk keselamatan, Bapak? Ada. Dengan istilah studinya itu studi teologi soteriologi. Nah, soteriologi. Ya, soteriologi. Ya. Seperti itu. Ada. Ada khusus. Jadi keselamatan itu didapatkan dari anugerah. Ya, anugerah. Jadi di dalam Alkitab itu bukan hasil pekerjaan kamu, tetapi itu adalah kasih anugerah Allah, karunia. Ya, jadi keselamatan yang kami miliki, anugerah yang begitu luar biasa, bagaimana kami harus memeliharanya, dan kami utamakan ini. Jangan sampai keselamatan itu terhilang. Ya, begitu. Kemudian bagaimana keselamatan? Cara kita mencapai keselamatan yang tadi Bapak sampaikan adalah dengan kita percaya kepada Tuhan. Selain itu, apakah ada lagi bagaimana cara kita agar bisa mencapai keselamatan tadi? Agar kita bisa mencapai keselamatan dengan iman tadi, yaitu dengan ini, dasar-dasar firman Tuhan itu harus istilahnya kita pelajari, ya. Karena firman Tuhan mengatakan juga iman itu datang dari mendengar. Mendengar tentang apa? Yaitu mendengar tentang firman Allah. Jadi kalau kami ingin agar iman kami terus bertumbuh, berkembang, dan ya ngeremboko bisa hidup, di sini kami harus mempelajari apa yang disebut firman Tuhan. Jadi dengan belajar firman Tuhan itulah kami semua ditambah-tambahkan iman kami. Selain itu, di sini Tuhan Allah itu, karena di dalam kekristenan ini, maaf, nanti tidak usah ditanyakan karena nanti akan berkembang dengan penjelasan yang bertele-tele di luar keselamatan. Di dalam kekristenan kan percaya dengan adanya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bukan berarti Allah yang disembah oleh orang Kristen itu 3 Allah. 1 ditambah 1 ditambah 1. Kalau bu guru mengajar di sekolah bagaimana matematika mesti 3. Tetapi ini adalah kealahan di mana Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ini 3 pribadi yang lain, tetapi pada hakikatnya 1. Nah ini sulit, maka dari itu tidak usah penjenengan Mbak Hemi bertanya ini nanti malah keluar dari pembahasan. Nah, di dalam Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus, Allah Putra itu adalah istilahnya firman yang menjadi manusia, firman yang menjadi daging, yaitu Yesus Kristus itu tadi, ya. Karena di dalam Alkitab disebutkan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini yang tidak dijadikan oleh firman. Firman yang mempunyai hidup, dan hidup itu yang menjadi terang manusia. Dan firman itu menjadi manusia, tinggal di antara kita. Tidak pernah ada seorang pun yang melihat Allah, tetapi Putra Allah tunggal, Putra tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa itu yang menyatakan tentang keadaannya.
gitu. Seperti itu. Nah, ya. baik Bapak, kita akan masih Ya. melanjutkan lagi Ya. mengenai keselamatan, tapi Ya. kita istirahat dulu Oh, gitu Pak ya. Nggih. Ya, monggo, Jadi baik monggo. pemirsa, kita masih akan melanjutkan lagi pembahasan kita mengenai keselamatan. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Kita masih dengan tema keselamatan dan juga masih bersama dengan Bapak Pendeta Soekardi Priyautama SPD. Nah, baik Bapak, kita tadi sudah berbicara mengenai bagaimana keselamatan itu bisa dicapai. Ya. Nah, untuk pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana dan apa saja yang mempengaruhi seseorang itu bisa selamat, begitu Bapak? Ya. Jadi Ya. apa saja yang mempengaruhi keselamatan itu? Ya, sebenarnya ini sangat mendalam sekali dan menyentuh di dalam hati nurani seseorang. Bagi seseorang yang memang merasa, ini merasa ini kalau di dalam bahasa Jawanya ini orang yang ulah rasa ya, ulah rasa ya, yang punya rasa itu hanya manusia, ya manusia. Nah, ulah rasa. Seseorang yang ulah rasa merasa dirinya perlu. Nah, ini merasa dirinya perlu keselamatan. Lah, ini manusia yang punya rasa ini kemudian mencari. Nah, mencari dan mencari. Nah, memang di dalam agama samawi, agama yang dakwah ini, ada istilahnya sampai-sampai kekristenan itu ya dicurigai untuk kristenisasi. Ya, sebetulnya itu ya boleh-boleh saja dikatakan seperti itu. Tapi ketentuan yang menentukan seseorang itu menjadi Kristen kayak menjadi kepercayaan yang lain kayak itu bukan karena pengaruh dari manusia, tetapi itu adalah sudah menjadi kehendak Tuhan sendiri. Seperti halnya saya sendiri dulu juga begitu disebut orang abangan, orang ngalor, orang ngidul, tapi akhirnya saya ditemukan. Maksudnya ditemukan itu adalah seperti ini. Allah sendiri menyiapkan keselamatan itu. Bukan manusia yang mencari kepada Allah, tetapi Allah yang mencari kepada manusia. Kalau manusia itu sudah isi hatinya sudah dikuasai oleh roh Allah itu tadi, ya, di mana roh Allah itu tadi yang memberikan kemampuan dan kekuatan yang bekerja di dalam kehidupan ini, maka disitulah ya yang bisa mempengaruhi banyak hal juga yang mempengaruhi kehidupan manusia, karena manusia itu sudah berdosa seperti apa yang saya ceritakan tadi. Kecenderungan hati manusia ini sungguh pun tidak diajari untuk berdosa, sudah cenderung untuk berbuat dosa. Nah, ini ya seperti halnya ya di sekolah itu anak-anak SD itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 gurunya itu berganti-ganti dan semuanya memesan kepada mereka supaya mereka kalau pulang sekolah terus pulang saja, balik ke rumah, di jalan jangan sampai berantem. Loh, tapi anak-anak ya tidak ada yang menyuruh, tetapi nyatanya berantem itu tidak usah disuruh. Lah, itu karena dosa, ya, karena dosa yang mencekam kehidupan manusia, sehingga buah dosa itu tidak adanya damai, tidak adanya sejahtera, tidak adanya kepastian tentang pengampunan di dalam kehidupan manusia. Itu yang juga mempengaruhi akan kehidupan manusia, sehingga manusia itu cenderung untuk mencari sesuatu yang bisa memuaskan. Nah, itu. Jadi disitulah ya yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia.
Nah, yang mempengaruhi seperti halnya dari tetangga, dari kanan kiri, dari kenalan dan lain sebagainya itu hanya suatu pengaruh yang kecil sekali persentasenya. Nah, yang terutama adalah dari hati nuraninya sendiri. Kalau yang berdosa itu perlu satu, keselamatan, dua, perlu kedamaian. Nah, itu yang mempengaruhi keselamatan dan kedamaian. Seperti itu. Nah, kemudian ketika kita sudah mencapai keselamatan, hasil yang akan kita dapatkan hasil yang kita dapatkan tadi sudah disebutkan bahwa Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat, penebus. Nah, dikatakan oleh Alkitab bahwa penebusan yang diberikan oleh Tuhan itu bersaksi dengan kehidupan kita sendiri, dengan roh kita sendiri. Satu, kami yakin yang menerima keselamatan ini bahwa kami sudah mendapatkan pengampunan karena Alkitab itu mengatakan seperti ini di dalam kitab genealogi, yaitu di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayatnya yang ke-16 17 mengatakan seperti ini. Adam, kamu boleh makan semua buah yang ada di dalam taman ini, tetapi akan buah yang ada di tengah taman, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat itu jangan kau makan, karena pada waktu kamu makan buah itu maka kamu akan mati. Nah, kemudian pada saat itu dia makan bersama dengan Hawa, ringkasnya begitu. Tapi Adam tidak mati karena firman Tuhan mengatakan pada waktu kamu makan itu kamu akan mati Nah, tapi dia tidak mati. Kemudian di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15 di sana dikatakan, aku, kata firman Tuhan, aku adalah Allah, akan membuat perseteruan di antara keturunanmu, yaitu tadi iblis yang menjadi pura-pura menjadi ular, kemudian menyesatkan Adam dan Hawa. Aku akan menjadikan keturunan ular ini menjadi perseteruan di antara keturunanmu, keturunan Adam dan keturunan dari Hawa. Nah, padahal firman Tuhan di dalam 2 ayat 16-17, pada waktu kamu makan, kamu mati. Tetapi di dalam 3 ayat 15, dia akan mempunyai keturunan. Berarti dia masih hidup, karena akan menurunkan seorang keturunan yang akan menjadi musuh daripada iblis itu tadi. Nah, dengan adanya dia akan mempunyai keturunan, ada harapan untuk hidup. Nah, itu sebabnya jadi kita harus bersyukur dengan keselamatan ini, karena keselamatan ini datang dari atas sendiri, bukan manusia yang sudah tersesat karena dosa ini yang mencari Allah. Maka dari itu disebut anugerah tadi, dari atas yang mencari kepada manusia ini. Sehingga ada ayat yang mengatakan kedatangan anak manusia adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang tersesat. Seperti itulah, seperti itu. Jadi itu bagaimana cara kita untuk bisa mencapai atau tercapainya keselamatan, begitu ya Bapak ya? Ya, tercapainya keselamatan. Tercapainya keselamatan. Ya, tercapainya keselamatan itu tadi saya katakan hanya dengan iman, karena di sana karena begitu Allah mengasihi akan dunia ini, mengutus itu tadi, mengasihi akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya, itu tadi barang siapa yang percaya, tidak memaksa, barang siapa yang percaya, jadi tidak ada paksaan, barang siapa yang percaya akan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal inilah yang dimaknai dengan keselamatan
yang sejati. Ya, itu tadi. Keselamatan sejati adalah di mana kita bisa merasakan hidup yang kekal. Ya, hidup yang kekal. Karena hidup yang kekal itu melalui pengampunan, kemudian kita merasa damai ya untuk mendapatkan itu, dan kita merasakan akibat daripada pengampunan itu bagaimana, karena roh Dia bersama dengan roh kita. Gitu. Ya. Luar biasa sekali bagaimana keselamatan ini ada di dalam ajaran Kristiani. Nah, baik pemirsa, kita masih akan melanjutkan lagi pembahasan kita mengenai keselamatan. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Nah, pemirsa, kita masih bersama dengan Bapak Pendeta Soekardi Pria Utama SPD dan juga masih dengan tema keselamatan. Nah, baik Bapak, saya ingin bertanya mengenai konsep keselamatan di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, itu seperti apa, Bapak? Konsep keselamatan di dalam Perjanjian Lama dan di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama boleh dikatakan di sana berlaku hukum Taurat, hukum Musa. Kitab Musa itu ada 5 kitab yang disebut Torah ya, Torah atau Taurat ya. Di dalam Perjanjian Lama ada kitab-kitab para nabi, ada kitab Jabur atau Mazmur. Nah, semuanya itu menggambarkan akan kedatangannya apa yang disebut Mesias ya, atau Sang Kristus. Nah, di dalam Perjanjian Lama konsep keselamatan itu dicantumkan atau terurai di dalam suatu hal, yaitu mereka yang melakukan hukum Taurat itu akan hidup oleh hukum Taurat itu. Jadi melakukan perbuatan. Lah, sedangkan konsep keselamatan di dalam Perjanjian Baru itu, karena anugerah Allah itu telah datang, kita hanya diminta untuk percaya. Tetapi bukan hanya percaya saja di dalam bibir, mulut, tetapi juga disertai dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Jadi kalau Perjanjian Lama itu melakukan hukum-hukum itu secara pasti, kemudian akan hidup oleh hukum-hukum itu. Tetapi kalau di dalam Perjanjian Baru, yakni disebut dengan zaman anugerah ini, maka orang Kristen tinggal percaya saja kepada korban atau kepada keselamatan yang sudah disediakan oleh Allah ini. Jadi itulah perbedaan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, seperti itu. Untuk perbedaannya berarti tidak terlalu ini ya Bapak ya? Tidak terlalu signifikan ya? Ya signifikan juga. Ya, karena di Perjanjian Lama harus berbuat ya, tetapi di dalam Perjanjian Baru ini dimulai dari anugerah menerima anugerah. Nah, ini ya di situ. Nah, sedangkan Perjanjian Baru itu di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8-9, keselamatan yang kau terima itu bukan hasil pekerjaan kamu. Nah, tapi Perjanjian Lama kamu harus menghasilkan perbuatan-perbuatan begini. Ya, di dalam hukum Taurat itu kalau kita jabarkan itu ya, di dalam hukum Taurat itu dijabarkan menjadi 613. Kamu jangan begini, kamu harus begini dan seterusnya. Nah, di dalam Perjanjian Lama, kalau di dalam Perjanjian Baru ini ada tulisannya, melanggar satu berarti melanggar semua. Nah, itu sebabnya tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Karena melanggar satu berarti melanggar semua. Iya, tetapi anugerah Allah itu sekali lagi karena anugerah yang Tuhan penuh pengampunan itu tadi. Adalah perbedaan ya, perbedaan konsep keselamatan menurut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, kemudian apakah konsep keselamatan ini bersifat universal atau individualis, Bapak? Keselamatan itu seharusnya individu. Individu. Iya, karena begini, di dalam Alkitab disebutkan
hendaknya kamu masing-masing bertobat. Nah, masing-masing. Masing-masing. Iya, masing-masing. Jadi ada istilah orang Jawa, nek wong wedok ki swarga nunut neraka katut. Kan ada istilah itu ya. Jadi enggak, di dalam kekristenan masing-masing suami harus bertobat sendiri, istri harus bertobat sendiri, bukan secara universal. Jadi kalau kami sebagai seorang bapak, kami misalnya rajin ya masuk gereja, rajin berdoa, rajin melakukan segala sesuatu yang menjadi firman Tuhan, ini bukan berarti nanti keluarganya itu ikut. Nah, kalau mereka tidak mau berbakti ya tidak ikut. Ya, tidak ikut. Tidak diajak ya Pak. Itu sebabnya saya katakan bersifat individu. Ya, individu. Jadi kamu masing-masing, hendaknya kamu masing-masing bertobat dan memberi dirimu, nah, istilahnya di dalam kekristenan dibaptis, ya, masing-masing. Jadi bukan berarti ya. Jadi individu. Individu ya, Pak. Ya. Bukan universal ya. Individu sendiri-sendiri. Iya, sendiri-sendiri. Ya. Ya, kalau misalnya ya lalu saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pendeta, lalu anak saya sebagai ya pecandu narkoba misalnya, wah itu kan bertolak belakang. Nggak bisa saya menolong dia, ayo ikut, nggak bisa. Jadi harus masing-masing. Ya, itu. Jadi keimanannya harus sendiri-sendiri ya Bapak ya. Tidak bisa satu keluarga kemudian di satu orang kuncinya mungkin di ayahnya untuk bisa menyelamatkan semuanya. Berarti tidak seperti itu. Nah, kemudian apakah aliran di dalam agama Kristen ini mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang konsep keselamatan? Yang berbeda sih ya beda-beda tipis begitu ya. Karena ada yang memandang bahwa sekali waktu dia bertobat menerima Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat, itu sudah selamat. Lalu nanti karena Allah itu penuh rahmat dan kemurahan, anugerah, nanti dia itu pun akan selamat. Itu dengan istilah sekali selamat akan selamat. Tetapi ada juga yang menganut tentang ini ya. Karena di dalam Alkitab disebutkan bahwa orang-orang beriman di dalam menuju keselamatan yang kekal itu seperti halnya orang yang bertanding di dalam pertandingan olahraga. Harus menurut tata cara pertandingan dan harus bukan dari start saja. Kalau orang pertandingan atletik misalnya lari, dari start harus sampai kepada di finish sana. Kalau mereka itu jatuh di tengah jalan, mereka tidak sampai di finish, ya jelas mereka itu tidak akan menerima penghargaan, tidak akan menerima pialanya. Itu sebabnya kita harus melaksanakan pertandingan iman ini sebaik-baiknya dari start sampai finish. Ya, memang ada yang sekali selamat, dari start selamat, tapi katanya nanti tetap selamat. Nah, tapi ada juga yang start harus sampai dengan finish ini. Jadi pertanyaan apakah di dalam agama Kristen mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang konsep keselamatan? Ada yang berbeda, yaitu tadi sekali selamat tetap selamat karena menganggap Tuhan Allah itu penuh dengan kemurahan dan rahmat itu tadi. Tetapi yang satunya harus mulai start sampai finish. Nah, itu seperti itu. Itu bahasa mudahnya begitu ya. Iya, ya seperti itulah ya. Seperti itu bahasa mudahnya mengenai nanti kita akan sampai di finish atau dari start sampai start gitu ya Bapak ya. Nah, memang nanti kita akan diminta untuk pertanggungjawaban selama kita hidup ini di hadapan Allah, nanti kita mempertanggungjawabkan. Ya. Nah, baik Bapak, untuk menutup perjumpaan kita bersama dengan pemirsa Damai TV dimanapun berada, silakan Bapak untuk sedikit menyampaikan pesannya untuk Damai TV berkaitan dengan tema keselamatan kita hari ini. Tentang keselamatan, tidak ada satu orang pun manusia yang tidak menginginkan atau mencari keselamatan.
bagaimanapun upaya dari manusia itu, manusia tetap ingin dan merindukan untuk keselamatan baik secara individu maupun kekeluargaannya. Tetapi keselamatan di dalam Kristen ini adalah karena anugerah Allah. Jadi mari semua kita menerima anugerah Allah ini supaya keselamatan ini bisa kita terima di dalam kehidupan kita. Dan keselamatan terutama sekali saudara-saudara kami yang Kristiani yang sudah menerima keselamatan itu, mari kita pelihara keselamatan itu, ya. Kata Paulus, peliharalah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Dengan hati-hati kita perjuangkan jangan sampai keselamatan yang merupakan anugerah Allah ini terhilang dari kehidupan kita. Bagaimana caranya? Kita harus rajin juga komunikasi dengan Allah. Kalau kita rajin komunikasi dengan Allah, yaitu melalui pujian penyembahan kita kepada Allah, dan Allah kepada manusia melalui firman-Nya yang kita terima setiap hari. Nah, disinilah pemeliharaan kita atas anugerah Allah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak atas penjabarannya, atas penjelasannya mengenai keselamatan. Semoga apa yang tadi Bapak Pendeta sampaikan bisa diterapkan dalam kehidupan para pemirsa Dhamma TV dimanapun berada. Nah, baik pemirsa dan juga Bapak Soekardi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Soekardi yang sudah bersedia menemani saya di sini untuk berbincang mengenai keselamatan. Terima kasih banyak Bapak, dan juga terima kasih kepada pemirsa Dhamma TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Dan kini tiba waktunya saya bersama dengan Bapak Pendeta Soekardi Priyautama SPD dan segenap kru Dhamma TV undur diri dari hadapan Anda. Dan jangan lupa tetap saksikan Manage Your Mind setiap hari Selasa pukul 7 malam hanya di Dhamma TV. Akhir kata dari saya, selamat malam dan salam bahagia. Selamat malam.